banyak problem tentang hal ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya terngiang-ngiang di kepala saya. Katanya Orang banyak berdalil ya bahwa saya menikah lagi atau berpoligami itu mengikuti sunnah Nabi gitu ya, mengikuti sunnah Nabi. Tetapi bukankah misi Islam juga untuk mempertinggi derajat perempuan? Ya kan, itu pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel saya Atlas Santri, dan saat ini saya bersama dengan dua orang hebat dari Universitas Muhammadiyah Malang dan dari IAIN Madura yang saat ini akan membahas tentang sebuah hal yang disukai oleh laki-laki tetapi kadang tidak disukai oleh perempuan, yakni sebuah kata yang dikenal dengan poligami. Sekarang saya bersama dengan teman saya yakni Mas Haidar Muqaddas, dan seperti biasa dengan Mas Rifki Hasim. Baiklah, kita mulai. Kira-kira menurut Mas Haidar sebagai anak muda dan sebagai pandangan secara filosofis tentang poligami, baik itu dari sudut pandang dari seorang perempuan atau dari seorang laki-laki atau bahkan dari masyarakat umum misalnya, itu bagaimana Pak? Oke, baik. Kalau dibilang tentang poligami, sebetulnya antara poligami, monogami dan lainnya itu kan suatu istilah yang berbeda makna. Cuma karena pertanyaannya adalah pertanyaan yang umum begitu, jadi saya ambil daripada konstruk sosial yang terbangun di masyarakat. Jadi poligami itu dalam artian masyarakat kan dimana laki-laki beristri dua gitu ya, atau lebih atau lebih. Itu pemahaman masyarakat yang Secara khusus, secara umum begitu ya, pemahaman masyarakat begitu. Kalau bagi saya poligami kalau kontemporer atau pada hari ini ketika dipraktikkan, bagi saya sudah tidak relevan gitu. Sudah tidak relevan untuk dilakukan. Kenapa? Karena perempuan sudah dihitung layak untuk hidup di ranah publik juga. Pendidikan perempuan tidak sejumut masa-masa lalu ya, atau bahkan masa-masa jahiliyah, sehingga tawaran-tawaran laki-laki atau iming-iming bahwa kalau kamu mau berpoligami atau mau dipoligami, sebagai perempuan mau dipoligami, kamu akan saya naikkan derajatnya, kamu akan saya jamin pendidikannya, atau bahkan yang paling bullshit itu iming-imingnya adalah kalau kamu mau dipoligami nanti kamu di padang mahsyar kamu akan berpayung emas. Kalau sekarang perempuan sudah cerdas, jawabannya nggak apa-apa, saya tetap nggak mau dipoligami, saya mau cari jalan surga yang lain gitu ya. Jadi itu pengantar dari saya. Menurut saya poligami sudah tidak relevan untuk dipakai saat untuk ini, dilakukan secara umum ya, secara umum. Kira-kira begitu. Apalagi saya sebagai anak muda juga memperhitungkan eksistensi perempuan seutuhnya, kira-kira begitu. Terus dari sudut pandang para ulama misalnya, untuk Mas Rifki Hasim ini bagaimana tentang poligami lah? Karena dari pembahasan poligami kita tidak boleh menutup arah, tentu harus dibahas dari berbagai sudut pandang supaya nanti ada beberapa opsi untuk dijadikan hal yang sangat menarik tentang bahasa poligami. Menarik. Memang kalau masalah bicara tentang poligami, kita dari sudut pandang agama itu sendiri, poligami ini termasuk hal yang boleh, dan bahkan ada hukum ulama-ulama itu yang menggunakan poligami yaitu. Tapi dalam istilah poligami ada beberapa sudut pandang yang kita harus lihat dalam
mau berpoligami, bukan berpoligaminya, mau masuk dalam poligami dari sudut pandang suami dan daripada sudut pandang istri. Nah, di situ ada istilah adil namanya di situ, sehingga jika sang suami tidak mumpuni untuk adil, bagaimana mau poligami? Wong satu aja masih jar. Ini syaratnya diantaranya adalah harus Adil. Tapi adil itu disyaratkannya setelah berpoligami. Hanya saja adil itu istilah arahan bagaimana kita mau poligami, tapi syaratnya adil itu dilaksanakan setelah poligami. Kan nggak ada adil sebelum poligami. Jadi harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, iya, poligaminya dulu baru adil. Terus kira-kira menurut Bapak, menurut Mas tentang poligami ini, kira-kira yang menjadi faktor orang mau berpoligami itu apa, Pak? Sepanjang sepengetahuan saya yang dangkal ini ya, orang banyak beralasan mau berpoligami mungkin beberapa hal. Yang pertama, dia atas kecenderungan dia suka lebih daripada satu perempuan. Dan itu bagi saya manusiawi ya. Manusiawi apa nggak dikatakan buaya kalau seperti itu? Enggak, itu manusiawi secara umum ya. Tetapi ketika itu dilakukan dalam sistem kekeluargaan ya, dan kalau itu dilakukan maka itu dari saya fatal gitu ya. Fatal. Jadi rasa kesukaan dia terhadap lebih dari satu perempuan itu memang manusiawi, tetapi tidak bisa dijadikan legitimasi untuk dia berpoligami. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan seksual yang berbeda-beda antara laki-laki yang satu dan laki-laki yang lain, atau bahkan dari perempuan yang satu ke perempuan yang lain, itu juga kodrat ya. Itu juga kodrat, kalau bagi saya juga kodrat, dan itu manusiawi. Cuma ya itu kembali lagi kepada perkataan saya yang barusan, bahwa itu juga tidak bisa dijadikan legitimasi bahwa saya sebagai laki-laki bisa berlaku semena-mena untuk mempoligami istri saya nanti gitu. Karena saya posisinya sebagai jomblo, jadi ini sebetulnya subjektif ya. Subjektif karena saya masih jomblo gitu. Ini bicara poligami tapi satu pun tidak punya. Nah itu. Jadi alasan-alasan seperti itu yang sering digunakan laki-laki untuk berpoligami, atau bahkan yang paling lucu itu alasannya untuk membahagiakan kaum perempuan yang jomblo gitu. Atau bahkan menolong janda-janda yang masih kurang bahagia gitu. Nah, itu tujuan yang bagus itu sebagai alasan, tapi bukan sebagai eksistensi. Jadi begitulah faktor-faktor daripada berpoligami. Cuma ada faktor yang tidak bisa juga dilupakan. Apa itu faktornya? Orang juga bisa berpoligami ketika dia tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalam keluarganya, sehingga salah satu tips ya untuk suaminya tidak berpoligami, maka untuk kaum perempuan bahagiakanlah suaminya. Nah, itu menjadi sangat alternatif untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Iya. Terus ini menurut Mas Rifki gimana? Kenapa kok laki-laki itu maunya ada yang berpoligami, ada yang setia, tapi yang banyak masyarakat kalau yang mungkin yang berharta atau yang mempunyai tahta lah yang poligami. Kalau yang di masyarakat bawah, masyarakat akar rumput itu sulit untuk berpoligami. Jangankan untuk membiayai 2 orang, 1 orang kadang itu kesulitan. Kira-kira faktornya apa, Pak, dalam masalah ini, Pak? Kalau Mas Rifki. Menurut pendapat saya itu faktor-faktor poligami ya sangat identik dengan ini, tentang problem yang ada di rumah tangga. Karena ada makalah atau kamakol gitu, khairukum li ahlikum gitu kan. Istilah hadis ya, khairukum li ahlikum. Nah, itu berarti menunjukkan pribadi kita baik meskipun kita mempunyai jabatan ini. Jika li ahli, keluarga tidak baik, maka otomatis itu nggak ada apa-apanya. Kalau problematika terus berkembang di dunia keluarga, maka otomatis kita akan pastilah ini, soalnya bicara tentang nafsu, pasti kita akan mencari kebahagiaan di lain. Nah, dari situ PR buat kaum hawa, bagaimana cara nanti menciptakan sirriyah, sebuah kebahagiaan dalam kerumah tanggaan. Karena melihat dari wanita itu, jika kita
jika kalian para kaum hawa mau menjadi wanita khairun nisa, itu yang pertamanya idza nadarta ilaiha sirratka kan. Ketika dilihat kalian itu Oleh bisa oleh seorang pria, misal seorang suaminya, kalian bisa membahagiakan. Kalau nggak bisa membahagiakan, bagaimana bisa setia kalau menurut saya itu? Dan suami akan mencari Kebahagiaan. Nah, ini gitu. Terus dalam masalah poligami ini ya Pak, kadang seseorang itu ketika berpoligami dengan alasan ada dia mau menjadi pengasuh pesantren lalu tidak mempunyai keturunan, lalu beliau misalnya menikah dengan istri, dengan wanita lain untuk mendapatkan keturunan yang bisa meneruskan Pesantren. pesantrennya. Tapi kadang ada orang yang juga tidak punya anak, lalu dia menikah lagi tujuannya untuk punya anak misalnya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kira-kira menurut pandangan Mas tentang hal ini, nah, apakah itu tidak akan menyakiti terhadap istri yang pertama? Mengingat ini tujuan bersama dan berkeluarga untuk mendapatkan seorang anak. Iya, tanpa juga mengurangi rasa hormat saya kepada pengasuh-pengasuh pesantren yang memang melakukan hal tersebut begitu. Yang bagi saya menjadi soal adalah tentang penghormatan kita kepada sesama manusia, termasuk kepada perempuan begitu. Bagi saya soroti bukan hanya soal berapa jumlah istrinya ya, tetapi bagaimana cara kita untuk memandang perempuan secara utuh. Karena juga banyak begitu. Kita ini menggunakan dalil-dalil agama hanya untuk, ya mohon maaf aja dengan tanda kutip, mungkin sebagian hanya untuk memuaskan nafsunya begitu. Nah, tetapi terkait permasalahan tersebut, bagi saya sepanjang permasalahannya adalah, misal saya pengasuh pesantren. Pengasuh pesantren saya punya istri, tetapi bagaimana caranya saya berpikir bahwa pesantren ini akan saya turunkan kepada anak saya, tapi kebetulan istri saya tidak mempunyai keturunan. Cara yang paling efektif adalah saya pamit baik-baik kepada istri saya. Bagaimana caranya ada anak untuk meneruskan pesantren yang memang kami bina begitu. Nah, apa nanti yang dihasilkan daripada musyawarah tersebut di dalam rumah tangga, nah itulah yang kita lakukan. Kalau si istri mengizinkan saya untuk menikah kembali, ya nikahlah, dengan catatan ingin mempunyai anak untuk meneruskan pesantren. Juga jika ketika si istri tidak mempunyai atau tidak menyetujui untuk saya sebagai pengasuh pesantren misalnya untuk menikah lagi, ya maka saya bisa apa? Toh ketika berbicara kerukunan rumah tangga untuk meneruskan pesantren, mana mungkin pesantren saya akan terbina dengan baik ketika nanti saya diam-diam menikah, lalu anak yang hasil menikah saya dengan diam-diam itu yang akan meneruskan pesantren saya yang memang saya bina dengan istri saya yang pertama begitu. Nah, ini ada kontradiksi daripada hal itu. Jadi harus dilakukan secara terbuka dalam memecahkan permasalahan. Ya betul. Jadi konsep komunikasi itu penting bagi saya. Komunikasi juga dialog termasuk. Saya teringat dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu kan menunggu lahirnya seorang putra dari istrinya dengan cara beliau tidak menikah. Iya. Ditunggu terus lahirlah putranya yang bernama Nabi Zakaria. Sama juga Nabi Ibrahim menunggu lahirnya seorang putra, tapi caranya beliau berbeda. Beliau menikahi Siti Hajar, akhirnya lahirlah Nabi Ismail, lalu di kemudian hari lahirlah Nabi Ishak. Ini merupakan salah satu cara bagi kita untuk menyikapi hal ini. Kalau problemnya anak, Iya. kalau misalnya problemnya nanti bukan anak misalnya, ini kita mengingat tentang sebuah kisah yang dimana si suami ini tergoda dengan wanita lain yang lebih baik. Ini menurut Mas Rifki gimana? Apakah laki-laki seperti ini? Sementara dia dengan polosnya mengatakan kepada istrinya, saya memang punya anak dengan kamu, tapi saya tergoda dengan wanita lain. Lah saya izin
untuk menikah lagi. Itu menurut Mas Rifki gimana? Apakah laki-laki seperti ini berbahaya apa tidak sama orang perempuan? Ini kalau dari segi feminismenya berbahaya banget. Tapi kalau dari segi jiwa pria namanya juga keinginan, so pasti semuanya butuh mempunyai keinginan masing-masing. Tapi kata Mas tadi bahwasanya kita harus mengetahui jiwa apa perempuannya itu sendiri, harga diri dari wanita itu sendiri. Bahwasanya setidaknya kita harus menghormati dia. Nah, dari itu untuk menghilangkan keinginan seperti itu, jadi rasa cinta kita terhadap istri kita itu sudah mulai merosot karena ketidaknyamanan itu, sehingga kita ingin ke yang lain. So pastinya itu pada dasarnya kita tidak tahu sebetulnya apakah ya wanita tersebut lebih membahagiakan atau malah lebih bahkan itu menjadi menghancurkan. Nah, dari situ kita harus pandang. Nah, kalau misalnya ini yang paling repot nanti kalau memang pas membahagiakan itu, jadi PR-nya itu istri yang awal harus bagaimana lagi menumbuhkan rasa cinta itu lagi dari suaminya, begitu kan? Terus menurut Mas gimana? Apakah orang yang mau dinikahi yang kedua ini yang sudah dicap oleh istri pertama atau orang yang lain sebagai pelakor? Pastinya mereka ini kan seakan-akan sudah menurunkan derajatnya, menurun martabat harkat dan martabat seorang perempuan sendiri sebagai pelakor. Padahal secara hukum fikih kan halal. Tapi seakan-akan itu menjadi suatu yang sangat menakutkan. Oh iya. Perempuan. Secara logika ya juga, siapa yang dapat membatasi rasa? Gitu. Yang tidak ada yang bisa membatasi rasa, atau siapa yang dapat menghalangi rasa? Kalau berbicara tentang konsep datangnya rasa, siapa lagi yang menciptakan rasa kalau bukan Tuhan? Gitu. Yang menciptakan rasa cinta itu tetap Tuhan kan. Tetapi manusia juga mempunyai pilihan. Bagi saya juga mempunyai pilihan untuk saya harus memilih letak saya mau berada di mana. Juga berbicara tentang kecenderungan laki-laki. Saya juga akui, saya juga bernafsu gitu. Siapapun bernafsu. Saya juga tidak mau munafik ya. Perempuan pun juga punya nafsu. Cuma harga diri kita itu di mana begitu kalau sampai saya mau merusak hubungan keluarga orang lain. Saya coba berbicara adil ya di sini, tidak memihak laki-laki dan tidak memihak perempuan. Kalau toh perempuan dia berhasrat untuk menjadi istri kedua dia, ini kan kontradiksi dengan ketika perempuan tidak mau dipoligami oleh laki-laki. Dia tidak mau dipoligami tapi dia mau merebut suami orang lain begitu. Tapi ini juga si laki-laki. Nah iya, juga si laki-laki punya problem juga. Di samping yang lain, dia berniat untuk menghitung dirinya harus dihargai oleh orang lain termasuk oleh perempuan karena menganggap dirinya superior ya. Menganggap dirinya superior sehingga perempuan harus nurut kepada saya. Dia mau perempuan nurut kepada dia, mau dihargai, tetapi dia juga mencederai kehormatan perempuan sebagai istri gitu. Nah, itu kan kontradiksi juga. Saya punya banyak problem tentang hal ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya terngiang-ngiang di kepala saya. Katanya Orang banyak berdalil ya bahwa saya menikah lagi atau berpoligami itu mengikuti sunnah Nabi gitu ya. Mengikuti sunnah Nabi. Tetapi bukankah misi Islam juga untuk mempertinggi derajat perempuan? Ya kan? Itu pertanyaan juga. Bukankah dengan seakan-akan itu menjadi pertanyaan yang super kontradiksi, Pak. Nah iya. Ketika itu maka daripada itu saya tadi di awal bilang bahwa janganlah dipaksa-paksa, karena bagi saya poligami sudah tidak relevan untuk dipakai. Karena juga mungkin bagi sebagian orang boleh-boleh saja. Nah, hari ini saya tidak berbicara boleh dan tidaknya karena nanti di stigma bahwa saya mengubah hukum Islam ya, tidak. Saya tidak sedang berbicara boleh dan tidaknya, tapi kita berbicara tentang efektivitas, tentang berbicara tentang relevan dan tidaknya gitu ya. Kalau bagi saya silakan aja berpoligami sepanjang alurnya itu tepat ya. Misal saya ingin berpoligami, ya izinlah kepada si istri. Cuma pertanyaannya, istri mana yang ingin dipoligami oleh suaminya begitu.
ini kan terus menurut pandangan Pak Rifki ini gimana? Mas Rifki gimana pandangan ketika terjadi problem seperti ini, ada pelakor misalnya, dia kan beranggapan misalnya, oh saya ini dinikahi oleh suaminya ini hukumnya juga halal, fikih juga tidak melarang, jadi apa salah saya? Kan merasa seperti itu. Mungkin itu pandangannya itu gimana? Kita melihat dari sudut pandang luar karena kita bukan perempuan kan. Terus gimana menurut pendapat Mas Rifki? Ini agak sedikit menentang. Tapi setidaknya kita harus, ya kalau berbicara terhadap seperti itu tentang nafsu, ya memang sangat urgent buat kita bahas. Siapa yang bisa menghentikan nafsu? Ya diri kita. Dan ini ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita kaji secara logika ataupun secara agama ataupun secara pandangan yang lain. Ketika ada seorang suami yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, itu mempunyai istri 3 dan ketiga-tiganya akur, seakan-akan hal itu akan membuat orang yang lain itu seakan-akan Terinspirasi begitu ya. terinspirasi mungkin. Terus bagaimana ketika seorang laki-laki sudah berhasil mengakurkan mereka bertiga? Jadi gimana menurut pandangan kita secara logika dan pandangan anak muda lah, untuk zaman sekarang? Iya, tadi saya kan katakan tidak ada yang bisa untuk menghalangi rasa itu, dan tidak ada yang bisa membatasi rasa, sehingga saya sebenarnya suka kepada istri orang juga tidak apa-apa begitu. Selama tidak merebut. Nah, sepanjang tidak ada merebut, niat untuk merebut, niat asalkan masih niat ya, tapi tidak sempat untuk melakukan, itu tidak ada permasalahan di situ ya. Yang menjadi permasalahan rasa suka saya kepada perempuan yang sudah menjadi pasangan atau istri orang itu sampai merusak hubungan mereka gitu. Nah, gimana ketika ada laki-laki atau seorang suami yang bisa mengakurkan itu? Ya, saya juga ikut bahagia gitu. Saya juga ikut bahagia gitu. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur dilakukan. Enggak, begitu. yang saya bingungkan itu kan tadi Mas mengatakan seperti ini. Perempuan itu tidak ada yang mau dipoligami. Faktanya kan di beberapa tahun yang lalu itu kan ada yang viral 3 istri akur. Berarti seakan-akan mereka itu punya cara berpikir yang berbeda. Ini Ya. konsep berpikir gimana ini? Itu boleh-boleh saja mereka ya. Saya tidak bilang tadi bahwa semua perempuan itu mau atau tidak mau dipoligami, tapi saya tanyakan perempuan mana yang mau dipoligami. Nah, jadi begini, misal masnya ini punya istri 3 dan akur lah di rumah. Amin amin. Amin. Saya tidak mempermasalahkan tentang dia akur atau tidaknya, tapi saya sedang berbicara tentang eksistensi perempuan. Gitu. Makanya pertanyaan yang paling dasar, perempuan mana yang mau dipoligami? Kalau sepanjang dia mau dipoligami dan kamu tidak semena-mena untuk mempoligami dia dengan jalan-jalan yang tadi saya bilang, izinlah atau apa, dan memang dia mau untuk dipoligami, ya silahkan aja gitu ya. Tapi yang saya persoalkan, banyak yang terjadi, eksistensi perempuan atau harga diri perempuan ini tidak dilihat sama sekali. Bahkan bagi saya agak bullshit juga gitu. Kalau Nabi dijadikan dalil untuk memuaskan nafsunya dia gitu. Nah, itu yang sangat kekeliruan. Ya, sangat keliru kalau kita memang tujuannya dari kita sendiri, tapi yang dipakai adalah dalil agama. Nah, ini lagi, misal saya beranggapan bahwa saya ingin menikahi orang itu, posisi saya sudah beristri ya. Saya ingin menikahi orang itu karena saya lihat orang itu jomblo ya, atau bahkan baru ditinggal suaminya gitu. Kebetulan orangnya cantik. Kebetulan orangnya cantik gitu ya. Nah, anggapan saya ingin membahagiakan dia. Jadi titik poinnya itu adalah kebahagiaan gitu. Persoalannya hari ini, kamu kok sok-sokan memproklamirkan diri sebagai orang yang paling bisa membahagiakan dia gitu. Memangnya tidak ada laki-laki yang lain yang tidak beristri untuk membahagiakan dia gitu. Nah, itu, kan itu persoalannya. Ini persoalan mindset. Dan berapa orang yang beringin untuk membahagiakan Nah, dia? itu persoalannya.
kadang kan lebih banyak seperti itu, Pak. Terus kadang ada yang membantah seperti ini, Pak. Kalau membantu satu orang yang lemah itu mendapatkan ganjaran yang besar. Terus apalagi membantu sampai 4. Kalau membahagiakan satu orang saja itu sudah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, apalagi membahagiakan 4 orang. Jadi cara berpikir subjektif seorang laki-laki terhadap seorang perempuan ini bagaimana menurut Mas Haidar dan Mas Rifki? Saya dulu atau ini dulu nih? Mas Rifki dulu. Ya Sebagai kalau pemungkas, ini adalah pertanyaan terakhir, Pak. sebetulnya sih menurut saya simpel-simpel aja. Dalam penerapan semuanya itu kita harus ada 2 sudut pandang. Kalau di istilah fikih itu ada istilahnya taklifi dan wad'i. Kalau dari segi taklifi kita mumpuni lah untuk poligami, maksudnya adil, kuat dalam dalam membiayai dohir dan batinan gitu. Mahar dohir dan batinan kita mumpuni, taklifinya kita oke lah, kuat. Tapi kita lihat dari sisi wad'inya, dari penerapannya, mengaplikasikan itu Kira-kira berbahaya poligami enggak? kita kira-kira dalam segi taklifi bagaimana tidak kehidupan kita di masa depan. Dari syarat, dari hasilnya, dari nafinya, dari maniknya kita lihat. Dari segi apanya, apakah cocok semuanya apa tidak kita terapkan. Memang kita berniat, saya harta banyak, saya kuat, misalnya dohir batinnya sudah oke lah buat poligami. Saya lihat dulu yang kita hadapinya wanita bagaimana, Yang sedang ditanggungan Yang- kita ada enggak? Kira-kira dia marah enggak? kira-kira dia menerima apa tidak. Kalau menerima berarti wanita tersebut memang kesabarannya tertangguh, tapi setiap kesabaran itu ada batasan-batasannya masing-masing. Jadi seakan-akan ketika seorang laki-laki izin untuk berpoligami, seakan-akan laki-laki ini izin untuk menyakiti si perempuan. Betul. Betul ya, Pak? Adakah wanita yang mau tersakiti sekarang? Terus menurut pandangan Mas Haidar ini gimana? Tentang Dengan logika yang cukup matang ini ya. 1 saja pahalanya, apalagi 4. kalau saya balikkan seumpama logikanya, kenapa saya tidak membantu dia dengan mengharap pahala ya? Mengharap pahala dengan mencarikan sosok suami yang lebih baik daripada saya untuk dikasih kepada dia. Gitu. Saya balikkan logika. Karena sangat-sangat banyak lah orang yang belum menikah atau bahkan sudah menikah tapi bercerai karena meninggal atau memang punya permasalahan di rumah tangga dia. Kenapa kita tidak coba untuk membantu si dia untuk mencarikan pengganti begitu ya? Anggaplah menjadi mak comblang lah, bukan terjun sendiri. Lah iya, kalau saya berdalil ingin mencari pahala tidak semudah itu ya. Tetapi persoalan pahala dan tidaknya, niat saya baik atau tidak, cuma Tuhan yang paling tahu kan begitu. Tentang niat saya bersih betul atau hanya sok-sok bersih aja gitu ya. Cuma kita hanya bisa baca dari persoalannya aja gitu ya. Jadi begitu menurut saya. Jadi Saya juga ingat gitu ya. Saya juga ingat ada salah satu tulisan Gus Dur yang Gus Dur juga di tulisan itu tidak sepakat dengan poligami di zaman-zaman yang seperti sekarang yang sudah zaman sudah mulai modern dan perempuan sudah berpendidikan tinggi sehingga dia dapat memilih suaminya yang mana dan lain sebagainya, atau intelektualitas perempuan sudah tidak bisa diragukan lagi gitu loh. Jadi kita sebagai laki-laki jangan sok-sokan terus merasa superior gitu ya. Seakan-akan perempuan itu inferior kan gitu. Apa pelabelan negatif terhadap perempuan atau istilah subordinasi menomorduakan perempuan? Nah Ini itu. sangat berbahaya. bahaya banget. Jadi dari pembahasan kita dari depan ini seakan-akan poligami itu mencederai terhadap martabat dan harkat dan martabat seorang perempuan, dan bahkan itu dapat menyakiti. Karena kan seperti pertanyaan tadi, orang perempuan mana atau wanita mana yang mau untuk dipoligami? Sementara tidak ada ceritanya poliandri kan.
Ada yang ada cuma poligami, enak ya laki-laki ini. Iya. Jadi semoga kajian pada kita bincang-bincang kita ini bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu serta menambahkan barokah. Amin. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Mas. Saya ada ucapan terakhir. Oke, baik. Ini terakhir dari saya. Poligami itu tetap boleh ya. Tetap boleh. Karena memang saya dan mungkin Mas ini ya, kalau saya pribadi dari tadi tidak berbicara tentang boleh dan tidaknya poligami. Saya hanya membaca persoalan daripada poligami itu juga saya kaitkan dengan eksistensi perempuan. Kalau perempuan ini terus-terusan dijadikan objek daripada ladang kepuasan nafsu laki-laki ini, apalagi dengan berdalil sunnah Nabi gitu ya. Saya lihat juga Mbah Maimun Zubair mengatakan ini agak keliru gitu ya. Ataupun saya yang menyikapi perkataan Mbah Maimun Zubair agak keliru begitu. Nanti saya cross check lagi. Cuma misi Islam pun untuk mengangkat derajat perempuan begitu. Kenapa hari ini perempuan dijadikan objek untuk disakiti hatinya, untuk diturunkan derajatnya atas dasar keinginan saya sebagai laki-laki untuk beristri banyak begitu. Kalau berbicara kebahagiaan dan kepuasan seksual, kenapa sih tidak merasa atau tidak memuaskan diri saya kepada istri saya yang sudah halal gitu. Kurang apa istri saya? Nanti ya dialogkan lah, kamu kurang ini, saya kurang ini, biar terjadi kebahagiaan dan kepuasan sama-sama terpuasi dan terpenuhi ya antara laki-laki dan perempuan. Kadang sang istri yang pertama ini repotnya begini Pak, kalau saya tidak mengizinkan suami saya menikah lagi, saya akan dicerai. Dan saya sudah punya anak 3 atau 2 misalnya, siapa yang akan menafkahi anak saya tidak bisa bekerja, selama ini saya bergantung kepada Sehingga dia nurut untuk dipoligami. sehingga dia terpaksa demi anaknya atau demi Nah itu kan berarti Itu ada satu pihak yang dirugikan di ada sana. pihak yang dirugikan, seakan-akan tumbuhnya cinta di dalam rumah tangga itu sudah nggak ada lagi. Nah itu. Jadi terima kasih Pak, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.